Puji Tuhan. Saya bersyukur kalau saya selalu ingat gereja di mana saya boleh belajar bertumbuh di GBI ini. Pak Yongki adalah guru som saya, dan saya percaya ya ketika itu tahun 98-99 ya. Pak Yongki begitu luar biasa juga kesaksiannya. Saat itu dia ya sedikit saja saya mau ingatkan, saya kagum ya, itu yang menginspirasi saya. Dia bilang begini, saya bertanya kepada Tuhan melalui pimpinan, melalui Pak Niko tentunya maksudnya ya, saya ingin full time. Saat itu dia masih bekerja dengan gaji yang wow ya, Pak Yongki begitu. Tetapi luar biasa, Tuhan bilang melalui Pak Niko jangan, saat itu jangan dulu. Tapi tahun berikutnya dia minta datang lagi sampai dia betul-betul mendengar jawaban Tuhan. Saudara kekasih, berbicara dengan Tuhan melalui hambanya. Saya percaya itu juga yang diminta Tuhan kepada kita semua. Kita mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, sampailah tiba waktunya dia memimpin sebuah gereja yang artinya ya cukup besar ya. Saya percaya, saya bersyukur Pak Yongki. Saya bersyukur sekali saya juga boleh ya minimal sebulan sekali saya berdoa di Bukit Salomos itu, Bukit Doa. Saya merasakan ada nuansa atmosfer yang memang betul-betul dibangun dengan iman ya di tempat itu, dan puji Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih saya datang ke tempat ini, diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih hambanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya dengan istri saya Elinda baru Pasaribu. Jadi kami juga orang Bali ya, Bali Batak asli maksudnya ya. Ya, bukan Purba. Ada juga orang Purba kan, pura-pura Batak gitu ya. Saudara kasih lagi, oh ya, anak saya 2 orang yang mereka tidak ikut karena ada juga ada kegiatan aktivitas di luar. Baik, Ibu Pastor kasih Tuhan Yesus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Markus pasal 4, firman Tuhan Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 ya, kita akan buka bersama-sama. Ya, puji Tuhan, ada di layar. Saudara, mari kita lihat di sini Markus 4 ayat mulai dari ayat 35 sampai 41. Biar saya akan aja yang membacanya, ya kita juga perlu menghemat waktu ya. Baik. Di bawah perikop yang oleh LAI diberi judul Angin Ribut Diredakan. Ya, angin ribut dibilang diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, Tuhan. Oke. Saya lanjutkan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, satu perikop ini kita baca, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara dalam Tuhan Yesus, saya tidak pernah lupa ketika awal pandemi COVID-19 ini, ya, hambanya, gembala kita, ya, pernah menjadi heboh, ya, di dunia maya mungkin, ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang mendengar, ya, tentang bagaimana dia menggunakan ayat-ayat ini, saudara kasih. Nanti kita akan ke situ. Tetapi saya bilang, saat dia menyampaikan itu, saya mendukung dalam nama Yesus, ya. Apakah itu? Ya, kita akan lihat nanti. Tapi mari kita lihat dulu satu, one by one, satu persatu. Dari pelajaran ini, saudara kasih, kita melihat bahwa ada diceritakan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dengan sebuah perahu. Betul ya? Nah, saya mau sampaikan begini, ada sebuah lagu kanak-kanak dulu ya, waktu saya sekolah minggu ya. Lagunya nggak tahu ada yang
gitu ya, pernah dengar gitu ya. Ya, lagu itu saya yakin ini dia, ya, menuju ke seberang, ke satu tempat yang tidak tahu, ya, tidak dibilang kemana, ke seberang itu mau ngapain. Dan kita melihat di sini bahwa waktunya sepertinya tidak pas, ya. Kok waktu petang? Ya, dibilang waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau artikan bahwa petang ini bisa dua arti. Pertama, dalam arti waktu yang sesungguhnya. Loh, kok petang-petang? Tuhan nggak nunggu besok pagi aja. Ini loh, petang udah mau malam ini. Aduh, ke seberang, belum tahu nih jam berapa nih. Udah tahu, kalau petang itu banyak sekali badai, biasanya begitu ya. Petang itu biasanya justru ombak sangat besar. Nah, Tuhan nggak salah nih. Nah, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Arti petang yang kedua, saya mau katakan begini. Kita melihat bahwa perahu ini adalah kita ibaratkan dengan hidup kita. Ya, hidup kita seringkali dipakai ketika waktu sudah petang. Loh, maksudnya apa? Petang saya rasa masih bisa berbicara dengan usia. Amin. Dengan umur. Ya, orang yang mungkin sudah merasa udah tua. Saya tahun depan ini 60, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang saya masih muda. WHO bilang 65 itu masih anak muda. Jadi saya masih merasa anak muda. Untuk melayani Tuhan saya bilang, oh saya belum petang. Ya, yang udah petang itu ya paniko udah. Wow. Ya, saya yakin kita berdoa menopang dia. Tetapi saya mau bilang, waktu usia kapanpun saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk berangkat bersama Tuhan, jangan pernah saudara tolak. Amin. Dikisahkan di sini bahwa murid-murid yang taat, dia tidak perlu tanya kenapa Tuhan, kok jam begini, udah sore nih, udah petang, yang waktunya nggak baik dan sebagainya, ada bencana kemungkinan. Ya, nelayan-nelayan di sini ngerti bahwa pasti akan ada suatu gelombang, ya, yang biasanya sore hari baru datang. Tetapi saudara kekasih, saya katakan, mereka adalah orang-orang yang taat selama yang menyuruhnya adalah Yesus. Amin. Selama dia tahu di perahu mereka ada Yesus, kemanapun, kapanpun waktunya, disitulah waktu yang tepat selalu. Amin. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus, ya, sedikit kesaksian saya aja. Waktu kira-kira tahun 2000 ya, tahun 2000 saya mendapat SK. Ya, saudara kekasih, saya bukan seorang, maksudnya full timer yang sebagai pendeta penuh. Ya, saya juga seorang karyawan pekerja. Saya bekerja di pemerintahan. Singkatnya tahun 2000 akhir saya dipindahkan ke Kendari. Saudara tahu Kendari? Mungkin separuh barangkali yang tahu di sini Kendari ya. Masalahnya tempat ini tempat yang sepi. 20 tahun yang lalu Kendari belum ada apa-apa, saudara dikasih ya. Sampai itu Kendari itu sampai dibilang, aduh, Kendari disingkat kendala sehari-hari katanya begitu ya. Waduh, plat nomornya aja kalau di sini FB ya, B Jakarta. Di sana DT. Dia bilang daerah tertinggal. Waduh, saya bilang saya ubah di dalam nama Yesus. DT itu daerahnya Tuhan. Saya bilang gitu ya. Saya ke sana sempat memberontak, ya ampun, Tuhan nggak salah. Saya udah melayanimu Tuhan. Masa di situ mau Lampung kek apa ya, pokoknya jangan jauh-jauh lah. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktunya yang mungkin ya tidak terlalu panjang saya berdiri di sini. Saya mau katakan, justru di situ saya menemukan surga pelayanan saya. Disitulah saya banyak ya, artinya memenangkan jiwa juga terus. Saya ikut istri saya dengan sedikit mengorbankan ya mutu pendidikan dari kedua anak saya. Mohon maaf, saya bilang memang diakui Kendari, kalau tidak salah Ambon termasuk ya yang kurang maksud saya ya. Tetapi Ambon sekarang sudah mau semakin maju, termasuk Papua. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan kapanpun, dimanapun, kemanapun Tuhan mau saudara melayani, lakukan itu dengan taat dan setia. Saya mengatakan bahwa Bapak segala orang beriman itu Abraham, bukan karena dia punya perkara-perkara spektakuler, bukan karena dia membangkitkan orang mati dan kemudian bangkit, bukan dia menyembuhkan orang sakit dan kemudian sembuh, nah, bukan dia yang membelah laut seperti Musa, bukan yang mendatangkan hujan seperti Elia, bukan. Abraham tidak punya perkara spektakuler, tetapi dia dibilang Bapak segala orang beriman. Kenapa? Karena dia taat, saudara kekasih. Amin. Karena ketaatan, jadi ketaatan itu merupakan satu-satunya ciri orang yang beriman, saudara kekasih. Taat. Ketika dia disuruh keluar dari Kasdim, saudara kekasih, untuk ke suatu negeri yang tidak dia tahu, sama seperti ini. Demikian juga taat ketika dia harus menyerahkan Ishak, anak yang dikasihinya. Dia lakukan ketaatan lebih daripada segala hal-hal yang spektakuler, saudara kekasih.
Saya tidak terlalu bangga. Saya mau bilang memang betul kuasa Tuhan perlu, karunia perlu, ya, karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Saudara kekasih ya. Tetapi ketaatan itu adalah lebih dari apapun. Seperti yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan, Yesus taat sampai mati, bahkan dia mati di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih, Tuhan Yesus itu pelajaran yang pertama, saudara kekasih, di mana ada sekelompok orang-orang yang mengikut Yesus tanpa harus tahu kemana, dia taat saja, mau sore mau malam sekalipun. Saudara kekasih, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita di sini yang sudah berusia, menganggap sudah senior, udah tua. Aduh, anak muda aja deh. Wah, dulu waktu muda, aduh aku belum waktunya, yang orang tua aja. Kapan lu melayaninya? Bilang gitu kan? Kapanpun waktumu, saudara kekasih. Ketika Tuhan mau kau melayani Tuhan, ya, mari relakan dirimu, berikan waktumu dan berikan yang terbaik. Amin. Haleluya. Ya, kita berdoa juga. Ya. Saya mau bilang pelajaran yang kedua. Saya mau bilang gini, kita lihat bahwa ada Yesus di dalam perahu mereka, betul? Kalau saya bilang boleh dong, ada Yesus di dalam hidup kita, ya. Ada Yesus dalam perahu hidup kita. Kita sedang pergi, kita sedang bersama Yesus ke satu tempat yang mungkin kita tahu. Saudara tahu masa depan saudara? Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Ya, memang keseberang, saya nggak tahu kemana. Walaupun kita tahu di Markus 5, kita lihat bahwa Yesus datang ke seberang untuk apa? Mengusir si roh-roh orang gila, ya, di Gerasa, mengusir si jahat. Ya, pokoknya apapun yang minta Tuhan pasti ujung-ujungnya adalah pelayanan. Amin. Ujungnya adalah berkat. Nah, ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam perahu ini. Saya mau katakan bahwa sekalipun saudara dan saya sudah terima Yesus, ternyata gelombang badai, persoalan, masalah, beban, pergumulan dan segala sesuatunya tetap ada, saudara kekasih. Kehadiran Yesus dalam hidup kita bukan berarti menjadi jaminan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ya, dengar baik bahwa perahu ini, perahu di mana ada Yesus, di sini ada persoalan, badai, gelombang, benar-benar sampai sampai masuk ke dalam perahu. Saya mau katakan bahwa ini sampai hampir tenggelam, mungkin seperti itu, sampai goyah. Nah, saudara dikasihlah Tuhan Yesus, apa sih penyebabnya? Kenapa badai itu begitu besarnya? Apakah Yesus tidak tahu waktu mau memindahkan mereka ke seberang? Saya tahu, saya yakin, saya percaya Yesus tahu. Tetapi dengan baik saudara kekasih Tuhan Yesus, apa penyebabnya? Badai topan masalah itu begitu besarnya, sampai-sampai mereka ketakutan. Mereka yang pengalaman sebagai seorang nelayan, mereka takut, Petrus dan teman-temannya semua. Penyebabnya adalah, saya mau katakan saudara kekasih, ternyata Yesus tertidur di buritan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan begini, Yesus tidur di buritan itu. Memang Yesus sebagai manusia dia bisa lelah. Tetapi bukankah Allah menjaga Israel tidak pernah terlelap? Amin. Allah yang kita sembah tidak pernah tertidur oleh kita. Kitanya yang sering membuat Yesus tertidur di dalam hidup kita. Ada Yesus tapi engkau tidak berdayakan Yesus. Ada Yesus tapi engkau nggak pernah menyapa Yesus. Ada Yesus tapi engkau tidak pernah berkomunikasi dengan Yesus. Akhirnya Yesusnya tertidur, bahkan tertidur di buritan. Burit itu bicara belakang. Engkau membelakangi Yesus. Engkau merasa perahumu bisa kau kemudikan dengan kekuatan dan pengalamanmu, sehingga engkau menghadapi badai persoalan sendirian. Itu yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawannya sebagai kekasih. Dia merasa mampu dan sanggup. Dia menghadapi semua. Ayo kita bisa. Ya, dia biarkan Yesus tertidur. Bukankah terlalu banyak juga anak-anak Tuhan yang membiarkan tanda kutip Roh Kudus terdiam di dalam hidup kita. Dengan baik saudara kekasih, Wahyu 3 ayat 20, Yesus tergambar sedang mengetuk pintu hati seseorang, betul? Dia tidak pernah memaksakan diri untuk masuk ke dalam hidup seseorang. Demikian juga Yesus tidak pernah memaksakan supaya engkau mengandalkan dia. Tetapi dia mau supaya engkau dengan sadar mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup sendirian, aku hanya mau mengandalkan engkau. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Tapi ayat 7 dia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara di sini bersama-sama dengan saya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, ciri orang yang mengandalkan Tuhan nggak nunggu persoalan itu besar, saudara. Jangan bilang, lu cemen, lu bentar-bentar Tuhan. Ya, memang hidup kita, jangankan persoalan besar, persoalan kecil pun saudara bawa dalam Tuhan. Amin. Saudara bawa
firman. Setiap pagi, Tuhan, aku mau melewati hari ini. Aku mau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Aku tahu Tuhan, aku tidak akan mampu tanpa Engkau. Mari Tuhan Yesus, aku serahkan kemudi hidupku ke tangan-Mu. Let Jesus drive your perahumu ya. Biar Dia yang menjadi nakoda dalam hidupmu. Amin. Ya, perahu perjalanan dari murid-murid Yesus mengatakan bahwa itulah perahu hidup kita. Kita sering kali karena merasa pengalaman mampu, cakap dan sebagainya. Saya sejak bertobat, saya sejak tahun 97 saya bertobat, saudara kekasih. Kalau ditanya singkat aja, saya mengatakan bagaimana saya bertobat, saya bilang begini. Saya menantang Tuhan waktu itu bertobatnya. Menantang gimana? Maksudnya apa? Ya, saya dulu mula-mula saya setahun 2 tahun menghisap rokok, tapi tahun ketiga sampai tahun ke-20 rokok menghisap saya, saudara. Ya, saya mau bilang sampai kurus kering dan sebagainya. Untung istri saya tetap cinta sama saya, gitu loh ya. Artinya saya benar-benar dikuasai oleh rokok. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, mampukan saya berhenti merokok. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak perlu ditegur dulu oleh Tuhan, tunggu batuk darah baru saya berhenti merokok. Itu hikmat manusia, saudara kekasih. Saya tidak tunggu dulu di dokter, Bapak harus pasang ring jantung ya Pak ya, baru saya berhenti merokok. Enggak, saudara. Tuhan, mampukan saya Pak. Begitu berat memang saat itu, saudara kekasih. Tapi saya mengatakan, saudara kekasih, ketika kita memberdayakan Tuhan, kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Saya nggak sanggup. Betul. Saya sudah 2-3 kali mencoba diri sendiri ketika itu berhenti, merokok lagi, berhenti, merokok lagi. Saudara kasih, mohon maaf, saya mau katakan bahwa memang kok rokok aja dipersoalkan. Ya, kalau hal kecil menurut saudara itu hal kecil, saudara tidak bisa kalahkan. Bagaimana saudara mengalahkan badai persoalan yang begitu besar, saudara kasih. Ayo saudara, apapun kebiasaan tabiat dan hal-hal kecil, libatkan Tuhan untuk menyelesaikannya untukmu. Amin. Nah, pada kasih Tuhan Yesus, jangan biarkan dia tertidur, ya, biarlah kita mendepankan dia, jangan di buritan, jangan di belakang. Saudara, begitu saudara gak sanggup, baru saudara datang kepada Tuhan. Oh jangan, enggak seperti murid-muridnya. Murid-muridnya sudah gak sanggup, air mulai masuk, barulah mereka panik dan sebagainya. Ada Yesus, ayo bangunin, guru, kau gak peduli. Nah, udah salah, tambah salah lagi, bilang Yesus gak peduli. Saudara kasih, banyak orang merabut gondrong. Kenapa? Apa nggak ada tukang cukur? Enggak, bukan karena nggak ada tukang cukur. Mereka nggak datang ke tukang cukur, betul ya? Saya mengatakan, jadi ada banyak persoalan beban hidup. Kenapa? Apa nggak ada Tuhan? Bukan, karena kita nggak datang kepada Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan sebelum persoalan menjadi semakin berat. Amin. Amin, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengatakan begini, inilah yang inti, saudara. Ya, inilah yang inti di ayatnya yang ke-38. Ya, saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan begini, ayat 38. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Oh, ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara kasih Tuhan Yesus, begitu banyak orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin saudara dan saya sendiri pernah alami begitu, ada goncangan, ada masalah, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin masalah saudara semakin berat dengan siapa tahu ya, ada PHK yang kita alami. Mungkin bisnis kita semakin turun, atau hal-hal lainnya. Kita begitu juga khawatir, takut untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan di era normal. Saudara kasih Tuhan Yesus, masalah-masalah ini, saya mau katakan, memang apa yang sudah dilakukan oleh gembala kita, ya dia menghardik COVID-19 ini, sepertinya memang COVID-19 itu tetap masih ada sekarang. Tetapi dengan baik, bukan COVID-nya, tapi kitanya yang semakin kuat. Amin. Kalau kitanya semakin kuat, kita bisa merasakan apapun yang terjadi. Semakin banyak orang-orang rebah di 10.000 sebelah kiri, 1.000 di sebelah kanan dan sebagainya, itu tidak akan menimpa aku. Amin. Itulah sebenarnya yang mau dibawa oleh hambanya, gembala kita, Pak Biku, untuk supaya kita mengerti. Kita hadir dari diri kita, bukan kita hadir dari kota, dari bangsa. Makin banyak 200 negara kok punya COVID. Tetapi
kita menjadi orang yang bebas dari semua penyakit dan segala virus. Amin. Kita hadir dalam nama Yesus. Nah, saya mau katakan begini. Yesus dia bangun segera menghardik angin dan memerintah danau sehingga diam. Ya, saya mau katakan Yesus tidak perlu nunggu. Yesus tidak perlu saudara menangis dulu datang mengadukan persoalan saudara. Enggak. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Amin. Saat engkau datang, saat itu juga dia berjuang. Saat itu juga dia melakukan perkara besar. Amin. Mari datang terus kepada Tuhan, saudara kasih. Jangan menunggu persoalan begitu besar. Datang kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya dialah yang sesungguhnya bekerja melalui hidup kita. Amin. Ya, nah, tetapi saya mau berbagi tentang ini. Yohanes 14 ayat 12. Boleh buka sedikit ya. Oke, Yohanes 14 ayat 12. Ya, Yohanes 14 ayat 12 mengatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ibu bapak saudara kasih, mudah-mudahan saudara dan saya sama pemahamannya. Saya yakin ini maksudnya saudara dan saya juga bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Untuk menghardik semua persoalan badai pergumulan, saudara selesaikan. Hardik bukan dari negeri ini, bukan dari kota ini, tetapi dari hidupmu saudara. Ya, apapun yang menimpa orang-orang lain di luar sana tidak akan menimpa aku. Aku berdoa dalam nama Yesus, hai engkau roh jahat, roh virus, bakteri, kuman, apapun nama dan bentukmu, aku tolak dalam nama Yesus. Amin saudara. Saya mau katakan, saya sedikit saja, saya mau kesaksian sedikit dalam hal ini. Jadi saya pernah di Pontianak bekerja, saya naik ke pesawat yang isinya cuma sekitar 30-an orang, saya nggak tahu pesawat apa gitu ya, kecil sih memang. Ya, sampailah di tempat yang namanya Putu Sibau, nggak tahu, saudara mungkin ada yang tahu sih. Nah, pulangnya saudara singkat aja, ini tempat ini jarang sekali, memang pesawat ini kan kalau nggak salah seminggu cuma 3 kali atau 4 kali lah, saya lupa gitu ya. Dan itu jam-jam tertentu aja sore, jadi kota kecil saudara ya. Nah, ketika itu saya mau pulang, waktunya ini sekitar jam 4, pesawatnya mesti jam 4. Saya datang jam 3, jam 4 kok belum ada. Terus ternyata awan gelap, saudara. Awan gelap, sehingga pesawat yang datang dari Pontianak ke Putu Sibau itu nggak bisa turun. Terus muter. Waduh, orang udah pada kenapa nih, gimana nih? Yang dikhawatirkan satu, habis bensin, habis aftur, ngeri gitu ya. Nah, tapi juga kapan nih kami bisa pulang? Saudara kasih, selalu lagi saya ingat ayat ini. Saya ingat firman Tuhan ini, singkat cerita saja saudara kasih. Ya, saya keluar sebentar, ya kalau di daerah-daerah tempat kecil begitu, kota-kota kecil, ya ruang tubuhnya juga bisa masuk ke apron, bisa ya. Saya ke depan sebentar, tentunya tidak dilihat orang, saudara ya, tidak dilihat orang. Saya praktek saudara kasih orang Tuhan Yesus benar. Saya bilang gini, saya orang biasa, tetapi dalam hidup saya ada Yesus. Yesus yang bisa mengusir semua awan gelap. Dengar, awan gelap, di dalam nama Yesus aku perintahkan engkau pergi dalam nama Yesus. Sekali lagi, tentu saya nggak dilihat orang, saudara ya. Kalau dilihat orang kita nggak berhikmat, saudara. Tetapi saya mengatakan, saya tidak menunggu sejam, tidak menunggu setengah jam, tidak menunggu 15 menit, 5 menit kemudian, saudara kekasih, awan itu berangsur pergi, awan gelap itu. Benar, beri kemuliaan dalam nama Yesus. Saya tidak mau menambahkan atau mengurangi apa kesaksian yang pernah saya alami, saudara kekasih. Dan mungkin banyak lagi, atau saudara sendiri pasti saya yakin bisa melakukan hal itu. Mengusir demam dan sebagainya dari sakit penyakit anak saya, ya saya sudah pernah lakukan. Tetapi itu bukan sesuatu yang paling saya banggakan, enggak. Sekali lagi kembali kepada yang pertama tadi, ketaatan. Amin. Taat saja, perintah Tuhan juga saya tahu, saya lakukan Tuhan dalam nama Yesus. Ya, saya akhirnya sudah kasih 15 menit kemudian pesawat itu bisa boleh mendarat dan kami akhirnya ya kembali ke Pontianak dalam keadaan damai sejahtera, sukacita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu pelajaran yang ketiga saudara kasih ya. Intinya Tuhan mau supaya kita juga bisa melakukan apa yang Dia lakukan. Ya, mari, nggak perlu saudara memanggil gembala atau wakil gembala atau siapapun harus untuk berdoa. Lakukan, saudara-saudara punya Yesus, amin. Di dalam hidupmu ada Yesus, lakukan. Ya, percaya. Ya, Tuhan tidak pernah melihat kesenioritasan dari seorang hamba Tuhan. Tetapi kalau saudara mau belajar, tentu boleh pada gembala dan wakilnya atau siapapun hamba Tuhan yang mungkin tentu kita melihat juga buah-buahnya, saudara kasih ya. Dan yang keempat, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Yesus tadi menghardik, memerintahkan danau itu tenang
dan akhirnya benar-benar tenang. Ini juga sangat penting saudara kasih. Yang keempat ini adalah penghalang dari kita bisa melakukan hal-hal yang tadi saudara kasih. Ya, apa yang Yesus katakan di ayat 40 dan 41? Begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 2. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengatakan bahwa kenapa murid-muridnya tidak bisa mengatasi badai, taufan, angin ribut dan sebagainya. Karena 3 hal ini. 3 hal inilah saudara yang sampai sekarang ada pada banyak orang Kristen terkasih. Ya, apa itu? 1, takut. 2, tidak percaya. Dan 3, siapa gerangan orang ini tidak mengenal Yesus dengan benar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketakutan adalah senjata terampuh si iblis. Dengan baik saudara kasih, kuasa iblis sudah dipatahkan, hancurkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin. Betul? Yang ada memang, yang masih ada hanya aumannya, gentakannya. Dia sering membuat kita takut. Hanya itu, padahal itu tidak akan terjadi. Hanya kita sering kali mengiyakan, iya ya, gimana ya hidupku nanti ya, gimana ya jodohku nanti ya, gimana ya persoalanku dan seterusnya. Itu terus menguasai saudara dan dia ketawa. Padahal gua cuma gertak doang. Dia hanya bisa menggertak saudara kekasih. Amin. Yang kencang adanya. Iblis tidak bisa menggertak. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua ini tidak percaya saudara kekasih. Aduh, sering kali saudara kekasih percaya itu sekali lagi kembali artinya taat. Percaya berserah aja udah kepada Tuhan ya. Saya catat di sini. Tidak percaya itu adalah penghalang terbesar untuk alami perkara besar. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya aku melakukan ini? Bisa. Ya, sering kali saudara, kalau ada persoalan masalah kecil saja saudara sering kali tidak percaya. Sehingga maka kalau memang ada di antara kita yang lari keluar dari jalurnya Tuhan, mohon maaf istilahnya, mungkin datang ke orang pintar, datang ke tempat-tempat yang tidak benar. Saudara sudah begitu mengecewakan Tuhan saat itu. Tetaplah percaya bahwa hidup ini hanya Yesus yang mengatur dan menentukannya. Amin. Saudara kekasih lama Tuhan Yesus yang terakhir saudara kekasih, dikatakan bahwa tidak mengenal Tuhan. Saudara kekasih, pantaslah murid-muridnya bilang, Guru Yesus, engkau tidak peduli, nanti kita binasa. Iya, betul. Yesus mungkin ingatkan Hosea 4 ayat 6, dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Si murid-murid ini tidak mengenal Yesus, sehingga dia membelakangi, dia menomorduakan Yesus dan seterusnya. Tadi kita sudah bahas, karena mereka tidak mengenal. Mari saudara kekasih, Dia adalah Allah yang Yehova Jireh, Yehova Rafa. Amin. Dia mau setiap saat engkau mengandalkan, menghadirkan Dia dalam hidupmu. Benar-benar kenalilah kasih-Nya, kuasanya, kenalilah rencananya, kehendaknya, kecemburuannya. Kenali Dia, sehingga saudara tidak pernah lagi mengandalkan diri saudara sendiri. Amin. Mengenal Tuhan betul-betul sungguh, itu yang dibilang Paulus, yang kehendaknya adalah mengenal, ya, mengenal kuasanya, mengenal dan bersekutu dalam penderitaannya. Kalau kita kenal Tuhan, saudara dikasih, kita harus banggakan. Amin. Ya, kalau saya biasanya gini, mohon maaf ini sedikit aja intermezzo. Saya ini kebetulan, ya, kalau Tuhan izinkan, saya dari UI angkatan 81, saya seangkatan dengan Sri Mulyani. Saya kenal sama Sri Mulyani, iya, saya bisa bilang saya kenal, bukan tahu. Kalau tahu Jokowi saya tahu, saya nggak kenal, betul. Tapi Sri Mulyani saya kenal, ya. Kalau kami reuni 5 tahunan, ya, kami ketemu ngobrol, cepik-cepik dan sebagainya. Tapi saudara kasih, Allah kita jauh lebih daripada menteri, presiden dan siapapun yang bisa saudara andalkan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu kehidupanmu dibuatnya menjadi berkat. Amin. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mengatakan 3 hal tadi. Pertama, utamakan Tuhan. Jangan pernah dia di belakang. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, kemampuanmu sendiri. Dan terakhir, percaya bahwa hidup kita seperti biji matanya. Amin. Dia begitu mengasihi kita, tak sehelai rambut pun jatuh dari kita tanpa seizin dan sepengetahuan Dia. Haleluya.
Puji Tuhan, saya bersyukur, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hormat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara kekasih Tuhan Yesus, ya karena masa pandemi segini, biasa firman Tuhan kita